bahwa ghulul di sini itu lebih luas daripada korupsi. Ghulul itu lebih luas daripada korupsi karena bisa saja bukan terkait dengan harta dan juga bukan saja terkait dengan negara. Kalau korupsi itu kan definisi korupsi itu kan keuangan yang terkait dengan negara. Kalau tidak terkait dengan negara tidak. Tapi ini lebih luas. Termasuk juga ghulul di sini juga terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau ada ustadz yang menyembunyikan ayat karena alasan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, maka itu juga bisa disebut korupsi, ghulul, menyembunyikan ilmu. Termasuk juga dokter misalnya bisa juga menyembunyikan pengetahuannya yang seharusnya ini dikatakan bahaya tapi tidak dikatakan bahaya karena keuntungan tertentu, maka itu juga ghulul. Atau ahli teknik juga menyembunyikan pengetahuannya, bangunan seperti ini bahaya tapi dia tidak katakan karena mendapatkan imbalan tertentu demi keuntungan tertentu, maka itu juga termasuk ghulul. Jadi ghulul ini luas, termasuk juga Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
wa ma kana, dan tidaklah mungkin li nabiyyin, bagi seorang nabi, ayyaghul, melakukan pengkhianatan, melakukan penggelapan. Wa may yaghlul, dan siapa yang melakukan pengkhianatan atau penggelapan atau korupsi, ya'ti, niscaya dia membawa, bima, dengan apa-apa, ghalla, yang telah digelapkannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Thumma, kemudian, tuwaffa, dibalas, kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, ma kasabat, sesuai dengan apa yang diperbuat. Wahum, dan mereka, la yuzlamun, tidaklah dianiaya sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini menegaskan tentang sifat keutamaan, kemuliaan, dan ketinggian dari para nabi dan para rasul. Teristimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi itu tidak mungkin khianat, bahwa nabi itu tidak mungkin melakukan penggelapan, bahwa nabi itu tidak mungkin melakukan korupsi. Nabi itu pasti berlaku jujur, sidq, dalam mengemban risalah, dalam mengemban tugas, dan dalam mengemban amanat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan karena itu pula, maka pengikut Nabi yang mengaku menjadi pengikut Nabi, maka juga harus mengikuti akhlak dan budi pekerti Nabi yang sedemikian tinggi. Maka tidak boleh yang menjadi pengikut Nabi melakukan pengkhianatan, penggelapan, korupsi, dan seterusnya dalam semua hal, baik dalam hal yang bersifat pengetahuan, ilmu, atau hal yang bersifat keuangan, harta benda, tugas, amanat, jabatan, dan seterusnya. Ancamannya berat bagi orang yang melakukan penggelapan, korupsi, atau pengkhianatan. Itu nanti pada hari kiamat dia akan memikul atau membawa apa yang digelapkan itu. Kalau yang digelapkan itu adalah kambing, maka dia akan memikul kambing itu sembari kambing itu mengembek, berteriak, ini loh saya dulu digelapkan. Kalau mobil, kalau harta benda, ini dan seterusnya. Dan memang pada hari kiamat tiap-tiap jiwa itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Dan manusia tidak ada yang dizolimi, karena Allah itu maha adil. Oleh karena itu, siapapun yang merasa
belum mendapatkan keadilan di dunia, percayalah, nanti keadilan di akhirat itu tegak dengan sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, para nabi dan para rasul itu teristimewa. Nabi Muhammad SAW itu memiliki derajat yang tinggi, budi pekerti yang sangat mulia, berlaku siddiq, amanah. Oleh karena itu, hendaknya khususnya kita orang-orang yang beriman tidak terlintas sedikit pun buruk sangka kepada Nabi. Jangan sampai ada di antara kita terlintas buruk sangka kepada Nabi. Karena Nabi itu tidak mungkin khianat. Nabi itu tidak mungkin melakukan penggelapan sekecil-kecilnya. Karena ayat ini diantaranya asbabun nuzulnya ada yang menyebutkan setelah perang Badar, Nabi ada pada perang Badar itu jamaah atau kaum muslimin kehilangan permadani yang bagus. Cari-cari kemana permadani. Ternyata ada yang mengatakan mungkin dibawa Nabi, mungkin dibawa Nabi katanya. Maka ayat ini turun, tidak mungkin Nabi itu diam-diam menggelapkannya. Dan itu disebutkan di antara yang punya pikiran-pikiran begitu itu ada tanda-tanda kemunafikan. Termasuk juga dalam hal risalah. Tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan ayat atau wahyu yang seharusnya disampaikan kepada umat lalu tidak disampaikan, tidak mungkin itu. Karena itulah maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW bersifat sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali, karena tidak ada yang digelapkan oleh Nabi. Tidak ada wahyu yang digelapkan oleh Nabi. Tidak ada ajaran yang digelapkan oleh Nabi. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sudah tunjukkan. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi juga sudah tunjukkan kalau itu buruk. Terkait dengan risalah, ajaran, demikian. Terkait dengan harta benda, demikian pula. Oleh karena itu, orang yang beriman hendaknya tidak terlintas sama sekali berburuk sangka kepada Nabi. Karena Nabi itu adalah uswatun hasanah. Bahkan bisa terjadi ada yang halal bagi umat tapi haram bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedekah saja itu nggak nerima beliau. Nabi itu tidak menerima sedekah. Berikutnya, yang kedua. Karena itu ayat ini memberikan pelajaran dosa besar bagi orang yang terlintas atau sampai berburuk sangka kepada Nabi, bahwa Nabi itu melakukan penggelapan atau tidak sempurna dalam menjalankan tugas. Orang yang seperti itu ya, bisa disebut atau bisa masuk kategori terkena penyakit kemunafikan, dan kemudian ujungnya bisa menyebabkan kemurtadan, murtad. Kalau sampai
menganggap ada ajaran Islam yang tidak sempurna karena belum disampaikan oleh Nabi. Berikutnya, yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan larangan keras bagi siapapun melakukan penggelapan, pengkhianatan, atau yang sekarang sering disebut dengan korupsi. Tapi perlu diketahui bahwa ghulul di sini itu lebih luas daripada korupsi. Ghulul itu lebih luas daripada korupsi karena bisa saja bukan terkait dengan harta dan juga bukan saja terkait dengan negara. Kalau korupsi itu kan definisi korupsi itu kan keuangan yang terkait dengan negara. Kalau tidak terkait dengan negara tidak. Tapi ini lebih luas. Termasuk juga ghulul di sini juga terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau ada ustadz yang menyembunyikan ayat karena alasan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, maka itu juga bisa disebut korupsi, ghulul, menyembunyikan ilmu. Termasuk juga dokter misalnya bisa juga menyembunyikan pengetahuannya yang seharusnya ini dikatakan bahaya tapi tidak dikatakan bahaya karena keuntungan tertentu, maka itu juga ghulul. Atau ahli teknik juga menyembunyikan pengetahuannya, bangunan seperti ini bahaya tapi dia tidak katakan karena mendapatkan imbalan tertentu demi keuntungan tertentu, maka itu juga termasuk ghulul. Jadi ghulul ini luas, termasuk juga ya tentu saja mengambil harta yang bukan miliknya, karena disebutkan di dalam hadis itu luas sekali ghulul ini. Orang memindahkan patok tanahnya itu ghulul, ya kan? Meskipun hanya sejengkal. Orang mengambil jarum, menggelapkan jarum saja, jarum jahit atau benangnya, itu juga ghulul. Sampai seperti itu. Termasuk juga hadiah bagi para pegawai. Jadi pegawai tertentu kok mendapatkan hadiah terkait dengan pekerjaannya, maka itu ghulul. Itu ghulul itu. Dia sebagai pegawai sudah mendapatkan gajinya kan, tapi kemudian ada orang yang ngasih hadiah dan hadiah itu diterima, dibawa pulang, nggak dilaporkan kepada atasannya, maka itu adalah ghulul. Itu perlu diketahui. Dan ini baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Dia sebagai pegawai di suatu kantor, dia menjalankan tugasnya, ada orang datang dan terkait dengan tugasnya, loh kok kemudian dia ngasih hadiah kepadanya, lalu dia bawa pulang, tidak dilaporkan kepada atasannya, maka itu ghulul. Atau juga pegawai swasta juga, guru misalnya, dia sudah mengajar di situ dan digaji di situ, loh kok kemudian mendapatkan hadiah dari murid-muridnya, lalu dia bawa pulang begitu saja tanpa dilaporkan kepada pimpinannya, maka itu ghulul. Perlu diketahui, itu ghulul. Ini pernah terkait dengan salah seorang petugas yang sudah ditugaskan oleh Nabi untuk mungut zakat. Mungut zakat. Lalu kemudian datang kepada Nabi orang itu, "Ya Rasulullah, ini zakat yang saya pungut, yang sudah dibayar oleh masyarakat.
tapi ini hadiah untukku, katanya. Dia mengatakan ini hadiah, orang memberikan kepadaku sebagai hadiah, gitu. Maka apa kata Nabi? Nabi merah mukanya, lalu kemudian mengumpulkan masyarakat, dikumpulkan, lalu kemudian diberitahu, ketahuilah, orang kalau sudah mendapatkan amanat pekerjaan, lalu kemudian mengatakan ini sebagai zakat yang dibayar oleh masyarakat dan ini hadiah, maka itu adalah keburukan. Itu tidak boleh. Nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban itu. Akan memikul beban itu. Apakah kalau orang itu duduk di rumah ibunya bisa mendapatkan hadiah itu? Jadi ukurannya itu. Kalau duduk di rumah sendiri nggak dapat hadiah itu, lalu sebagai pegawai kok dapat hadiah itu, berarti hadiah itu nggak halal, harus dilaporkan. Kalau Nabi ngasih, kalau pimpinan ngasih, berarti iya, tapi kalau tidak, berarti tidak, karena bukan haknya. Yang menjadi hak itu andaikan dia di rumah kok dapat itu juga, lalu di pekerjaannya dapat itu juga, iya, berarti itu haknya. Tapi kalau dia di rumah tidak sebagai pegawai itu nggak dapat, dia dapat karena jadi pegawai itu, maka itu termasuk ghulul. Sampai begitu. Dan karena itulah Umar bin Abdul Aziz juga dulu nggak nerima hadiah setelah menjadi khalifah. Tidak. Hadiah bagiku itu berarti riswah, penggelapan. Karena itu siapa saja yang punya amanat menjadi pegawai di tempat tertentu, mendapatkan sesuatu yang terkait dengan jabatan itu, kalau nggak bisa menolak, maka hendaknya dilaporkan di lembaga itu. Kalau pemerintah ya sama, dilaporkan kepada atasannya, kok ada ini. Begitu juga di tempat lain. Jadi ghulul di dalam Islam itu sangat luas. Dan ayat ini meskipun tidak ada teks secara tekstual melarang, maka ayat ini menunjukkan larangan. Karena Nabi dilarang dan kita sebagai pengikut Nabi juga terlarang. Di samping ayat berikutnya atau sambungannya ada ancaman. Berikutnya yang keempat, ancaman bagi orang yang melakukan ghulul itu sangat berat, karena ini termasuk dosa besar. Ghulul itu dosa besar. Di sini disebutkan ancamannya itu nanti akan dipikulkan di hari kiamat. Jadi ini bentuk apa? Pembukaan aib. Orang nggak bisa menyembunyikan. Kalau di dunia masih bisa disembunyikan, tapi nanti di akhirat nggak bisa. Disebutkan di dalam banyak hadis, kalau itu berupa kambing, maka kambing itu dipikulnya, dan kambing itu berteriak, mengembek. Kalau sapi juga begitu, kalau onta juga begitu, kalau mobil juga begitu, kalau uang juga begitu. Ini. Jadi apa? Dia akan membuka aibnya sendiri di akhirat. Jadi berat, ancamannya berat. Di dunia hadis-hadis menyebutkan ya ancamannya beragam. Bisa saja ditakzir itu dipenjara. Bisa juga kalau sangat besar ya bisa saja dihukum mati, dihukum bunuh. Disebutkan juga bisa dibakar, harta yang telah dikorupsi itu dibakar. Tapi ini para ulama berbeda pendapat, karena kalau dibakar ini berarti memusnahkan harta. Maka yang paling pas ya ditangkap, dicopot
Istilah dalam fikih itu ditakzir. Dalam bahasa sekarang ya bisa dipenjara, ditangkap, dilepas jabatan dan terusnya. Dan dalam konteks yang sangat besar itu ya bisa dibunuh karena termasuk membuat kerusakan di muka bumi ketika kerugian sangat besar gitu. Dan hukum sosialnya disebutkan, Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi menolak mensolati orang yang korupsi, yang melakukan penggelapan. Bahkan ada seseorang yang sudah disangka oleh para sahabat mati syahid, tapi kata Nabi tidak, dia tidak mati syahid. Justru aku melihat dia di neraka. Karena apa? Karena ternyata dia menggelapkan barang rampasan perang. Untuk sampai begitu besarnya. Berikutnya, yang ke? Ini silakan nanti kalau ada yang punya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menulis panjang sekali terkait dengan ini, hadis-hadis terkait dengan penggelapan ini. Banyak sekali. Sampai hadis yang menyebutkan penggelapan terhadap jarum, jahit, benang dan seterusnya. Sangat panjang. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat tentang penggelapan ini itu, atau korupsi atau ghulul ini. Berikutnya yang kelima. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena itu Allah berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Jadi tiap-tiap jiwa itu akan dibalas dengan sempurna sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Menggelapkan sapi, ya nanti sapinya muncul. Menggelapkan harta, ya hartanya muncul. Dan ini baik dalam ya kebaikan maupun dalam keburukan. Karena itu jangan sampai ada orang yang merasa rugi berbuat baik, karena pasti akan diberi oleh Allah. Nggak mungkin. Kebaikan nggak dibalas oleh Allah dengan kebaikan, itu nggak mungkin. Begitu juga jangan sampai ada yang merasa aman ketika melakukan keburukan, karena pasti akan dibalas. Al-jaza min jinsil amal. Kullu summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Jadi manusia itu pasti dibalas, tidak dibalas, dan balasan sesuai dengan perbuatan. Berikutnya, Allah itu maha adil. Jadi keadilan pasti tegak. Tidak mungkin ada orang itu yang dizolimi. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang dizolimi lalu tidak mendapatkan haknya. Dan tidak mungkin ada orang yang zolim tidak mendapatkan balasannya. Jadi kehidupan ini adil. Teristimewa nanti di akhirat. Kalau ada orang yang zalim di dunia ini kok belum mendapatkan balasannya, itu hanya persoalan waktu. Kalau ada orang yang dizalimi kok belum mendapatkan haknya, itu juga hanya persoalan waktu. Karena pada akhirnya tidak ada yang zalim dan tidak ada yang dizalimi. Yang zalim akan diberikan balasannya, siksanya, dan yang dizalimin akan diberikan haknya. Karena nanti di akhirat wahum la yuzlamun, dan mereka tidak ada yang dizalimi. Karena itu hidup itu adil. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, tenang. Yang penting kita berbuat kebaikan, gitu. Bersuara yang baik, berusaha kebaikan. Keadilan pasti akan tegak. Ya kita menuntut, jangan pula karena keadilan nanti pasti tegak lalu kemudian kita
sama sekali tidak melakukan upaya, tidak juga. Tetap melakukan upaya, dan kita yakin bahwa keadilan itu pasti tegak. Dan oleh karena itu siapa yang merasa dizalimi, ya silakan untuk menuntut, tapi juga dengan ketenangan. Andaikan tidak bisa di dunia dengan usaha yang sudah dilakukan nggak bisa, tenang, akan dapat nanti. Begitu juga yang zalim itu, hati-hati, jangan sampai merasa tenang dan aman. Bahkan sudah banyak yang terbukti di dunia. Mau lari kemana, yang zalim itu ujungnya juga ya ketangkap juga. Itu justru hanya memperpanjang siksa saja kan. Lari kemana-mana kan nggak tenang kan, justru nggak tenang, ujung-ujungnya kena juga gitu. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bahan diskusi kita pada hari ini terkait dengan ayat yang sudah dibahas. Kemudian sangat luas sekali. Hulul itu bisa berkembang, artinya bisa khianat, bisa tadi sampai diartikan korupsi, dalam macam kan. Nah, sekarang ini yang perlu saya tanyakan terkait dengan jabatan. Biasanya pejabat itu kan ada sumpah, pasti. Salah satu isi sumpah itu tidak menerima hadiah dan janji yang ada hubungannya dengan jabatan saya ini. Mungkin Pak Ustaz yang alam itu kan, yang sumpah jabatan. Kalau yang ada kaitan dengan jabatan, jelas itu masuk korupsi atau paling tidak gratifikasi. Tapi sekarang ini yang tidak ada hubungan, misalnya kita menolong orang, sebenarnya bukan menolong bahasanya, kita seharusnya sudah bekerja dengan baik, melayani masyarakat, tapi orang merasa tertolong karena pekerjaannya sudah selesai, lalu dia datang dengan kita, katakanlah janji tidak ada diperjanjikan, datang dengan kita mungkin bawa hadiah, katakanlah itu termasuk adat atau budaya kita di Indonesia ini, mungkin bawa oleh-oleh, bawa apa itu. Nah, apakah yang semacam ini termasuk kategori korupsi ya gitu? Ini itu yang samar. Kalau yang jelas tidak ada masalah. Ini yang samar-samar gitu. Yang kedua, terkait hari ini, mungkin ada hubungannya juga dengan ayat tadi. Karena risalah Nabi itu kan sudah sempurna, baik menyangkut akidah maupun menyangkut semua ajaran Islam itu sudah lengkap risalah Nabi itu. Nah, terkait hari ini kaitan dengan Ahmadiyah dan Syiah, itu kan menurut Sahih Fatwa Ulama kalau tidak salah, dua ajaran ini dia mengatasnamakan Islam tapi berada dalam Islam. Tapi sekarang ini kenyataannya Menteri Unian yang seolah-olah mendukung ajaran Syiah dan Ahmadiyah. Jadi cara menyikapnya bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Bagus sekali. Yang pertama yang saya tangkap yang diberikan tadi itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan jabatan. Oleh karena itu termasuk tidak boleh. Iya, karena terkait kan. Jadi merasa tertolong. Ya iya, memang masyarakat harus merasa tertolong. Pegawai itu memang
diangkat untuk menolong masyarakat. Memang kalau menyulitkan itu khianat double. Memang pegawai apapun, pegawai Kementerian Agama menolong urusan agama, pegawai pertanian menolong masyarakat urusan pertanian, dokter menolong masyarakat urusan kesehatan. Memang harus merasa tertolong, gitu. Yang surat menyurat, yang ngurus KTP memang harus merasa tertolong, gitu. Nah, lain soalnya hakim, ya memang juga hakim harus memutuskan dengan adil sesuai dengan tugasnya. Yang bagus memang ia merasa tertolong, gitu. Nah, kalau dikasih terkait dengan pekerjaannya itu masuk di sini nggak boleh, gitu. Lain ceritanya, hakim lalu kemudian nolong masyarakat atau nolong suatu keluarga ngangkat mobilnya, ya kan, dorong mobilnya. Ternyata dia ngerti juga hakim ini, oh begini. Nah, terus kemudian yang punya rumah itu, yang punya mobil itu ngasih hadiah, karena bapak kemarin nolong mobil saya. Nah, boleh ini, karena nggak ada kaitan kan antara nolong mobil ini dengan sebagai dia profesinya sebagai hakim. Nggak apa-apa ini mungkin. Karena nggak jadi hakim juga dapat, karena dia punya kepandaian tertentu dalam persoalan montir misalnya, gitu. Jadi ukurannya itu, andaikan saya di rumah dapat nggak hadiah ini? Kalau dapat, itulah kira-kira nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau andaikan saya kalau di rumah nggak jadi pegawai ini nggak dapat, maka berarti ini bukan hak. Ini berarti datang hadiah ini karena saya jadi pegawai ini. Kalau saya jadi pegawai ini, maka laporkan kepada atasan. Gitu. Kalau kita nggak bisa nolak saat itu, dan biasanya ada posnya masuk negara, atau mungkin bisa dibagi bareng atau bagaimana gitu. Ya, nanti itu pimpinan punya hak untuk mengatur secara adil, atau juga ketika nggak bisa ditolak, sudah kadung masuk, mungkin bisa diberikan kepada masyarakat, bisa dikembalikan kepada masyarakat, bisa juga. Dalam kondisi tertentu ya, saya dulu pernah juga, ya memang banyak hadiah dan itu nggak mungkin ditolak, maka ya udah kita balikkan aja ke masyarakat, suruh masyarakat yang makan. Kita sendiri mungkin nggak makannya, gitu. Dalam kondisi tertentu kita tidak bisa menolaknya, karena misalnya sudah tiba-tiba datang, nggak mungkin kita suruh kita kembalikan kan. Dan itu makanan-makanan tertentu misalnya, gitu. Ya udah, dikembalikan saja ke masyarakat, ke fakir miskin ini dan seterusnya. Demikian diantara cara-caranya, gitu. Dan itu berarti tidak memperkaya diri kan. Tapi kalau kemudian justru, oh ya nggak apa-apa, senang hadiah, terus hadiah, dapat hadiah senang, ya itu namanya memperkaya diri, itulah penggelapan. Demikian. Yang kedua tadi, Syiah inilah. Memang Syiah ini biangnya itu menuduh ajaran ini belum sempurna. Bahkan menuduh malaikat Jibril itu keliru ngasih wahyu kok kepada Nabi Muhammad, kok kepada Ali, gitu. Sampai di situ. Biangnya di situ. Lalu kemudian menuduh Al-Qur'an ini yang ada sekarang ini belum sempurna. Belum sempurna. Yang sempurna itu ada sekian kali lipat Quran ini. Sekarang masih sembunyi, gitu. Termasuk juga kemudian menuduh Abu Bakar. Ini bukan hak Abu Bakar, seharusnya hak Ali dan seterusnya. Oleh karena itu, Syiah yang seperti ini sungguh sangat berat. Akidahnya sudah nggak lurus karena menganggap Al-Quran itu nggak sempurna, apalagi hadis. Perlu diketahui, Syiah itu punya hadis sendiri. Hadisnya bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, punya sendiri, kitab hadis punya sendiri. Gitu. Tapi kok sama Ustaz? Iya, ada sebagian yang sama. Gitu. Ada sebagian yang sama. Dan jangan dianggap sebagian yang sama itu kemudian mengatakan sama saja, tidak. Gitu. Bukan berarti sama saja. Karena itu ya, ini nggak bisa diterima. Dan karena itu maka dalam Islam secara garis besar ya ini ada ahli sunnah, ada Syiah. Nah kita ini ahli sunnah. Syiah tidak bisa ditolerir. Begitu.
Sama, Ahmadiyah ini lebih buruk lagi juga karena punya nabi sendiri. Padahal nabi itu sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia mengatakan nabi yang datang ini ikut Nabi Muhammad katanya. Itu. Ya, meskipun bahasanya begitu, tapi ini enggak benar. Ditambah lagi yang ngaku nabi ini, jangankan ngaku nabi, sebenarnya ngaku sebagai ustadz saja nggak cocok, gitu loh. Anehnya itu. Yang ngaku Mirza Ghulam Ahmad ini, yang ngaku jadi nabi ini, sebenarnya jangankan ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai ustadz kelas kampung saja nggak cocok, gitu. Nah, tapi kemudian dianggap sebagai nabi. Kenapa dianggap nabi? Karena aneh, gitu. Kadang pingsan, kadang ini, gitu. Nah, kan gitu. Tapi kok ada pengikutnya Ustadz? Iya, ya, memang manusia ini aneh, gitu. Orang sebodoh-bodoh orang itu ada pengikutnya, gitu. Ya, inilah manusia itu anehnya itu, gitu. Jelas orang itu gila misalnya, lu ada pengikutnya. Malah ditanya nomor berapa yang keluar besok, gitu. Ini manusia itu. Oleh karena itu hampir nggak ada nabi palsu kecuali ada pengikutnya. Lu nggak usah jauh-jauh Ahmadiyah. Lah di Depok kemarin ada ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Di Jawa Timur ada pengikutnya dan banyak pengikutnya itu. Gitu. Nah inilah diantara apa itu anehnya manusia itu. Jadi, seburuk-buruk orang ada pengikutnya. Gitu. Sebohong-bohong orang itu ada pengikutnya, gitu. Sama, sebaik-baik orang ada musuhnya, gitu. Inilah manusia. Orang sudah sangat jelas baiknya, musuhnya banyak. Tapi ada orang yang jelas dustanya, jelas bohongnya, jelas gilanya, ada juga pengikutnya. Itu diantaranya. Demikian. Jadi ujungnya ada yang saya tanya terkait hadiah tapi Ya. yang kita tidak itu budaya kita. Ya. Kalau oleh-oleh atau oleh-oleh itu dibuang. Kira gitu. Disarankan Pak, jangan bawa oleh-oleh begini. Gitu. Bagi saya nggak boleh. Gitu. Silakanlah untuk anak-anak. Atau kalau boleh ya nggak apa, sini saya salurkan ke panti asuhan, gitu. Kalau bapak mau kasih sendiri silakan, tapi kalau memang harus saya ambil ya izinkan saya kasih ke ini tetangga saya, ini masyarakat panti asuhan dan seterusnya, begitu. Saya pernah seorang bupati ngasih hadiah, saya begitu. Tolong Mbak, kasih aja di sana. Di sana ada lembaga dakwah. Ya. Dan terus kemudian dibawa balik, dikasih ke lembaga dakwah di daerahnya. Gitu. Begitu. Ya. Waalaikumsalam. Sebelum jawab ini, karena itu sebenarnya khususnya pegawai negeri itu rezekinya sempit. Itu saya ingin ingatkan, pegawai negeri atau pegawai-pegawai tertentu itu rezekinya sempit. Karena apa? Jadi dia tertutup. Lain dengan pedagang. Pedagang ini rezekinya luas, petani rezekinya luas. Karena apa? Dia leluasa untuk nerima ini, nerima itu. Tapi kalau pegawai tertentu, apalagi PNS, itu sempit. Kenapa? Keterikat janji tadi. Memang bergetar kita kalau sadar, lu janjinya itu tidak nerima apapun dari siapapun, itu sampai begitu itu janjinya itu, tidak menerima apapun dari siapapun terkait jabatan ini, gitu. Dan janjinya begitu, ini berat ini, kan berarti nutup rezeki yang lain itu, termasuk apalagi proyek-proyek, urusan proyek-proyek, dan kenyataannya budayanya itu justru dapat fee sekian persen tidak. Justru tidak boleh. Bagi orang lain boleh, bagi dia nggak boleh. Begitu. Memang sempit rezekinya itu.
Tapi kenyataannya kok kayaknya luas Ustaz. Ya itulah kondisinya, maka rusak kita. Oleh karena itu ibu saya ingin sarankan, janganlah punya cita-cita anaknya itu jadi PNS, karena rezekinya sempit. Yang luas ya wirausaha, direktur ini, direktur itu luas, luas di. Tapi kalau sudah PNS, bawaan sangat terikat dengan atasan, gitu. Maka rezekinya sempit. Nah kalau mau luas ya wirausaha, swasta. Buat sendiri ini begitu. Dan oleh karena itu di dalam Islam pasti maju. Karena apa? Masyarakat itu didorong untuk berkreasi. Sebenarnya begitu. Tapi di negara kita enggak rupanya. Orang semua didorong untuk masuk PNS. Lah kalau semua didorong masuk PNS, siapa yang produktif ini siapa? Gitu. Jadi itulah, maka kita ya muter-muter di sini. Muter-muter di sini semuanya, kalau enggak ini enggak itu. Jadi orang tua itu merasa nggak berhasil nyekolahkan anak kalau anak itu nggak PNS. Padahal itu sebenarnya mengikat anak, nggak bisa banyak bergerak. Apalagi kena janji siap untuk ditugaskan dimanapun, gitu. Nah, kan itu janji juga. Nah itu berat juga itu. Ngeri juga kita dapat itu. Tugaskan ke Sulawesi sana. Sementara istrinya di Bengkulu, udah pontang-panting itu. Ya kan? Apalagi kalau suami istri PNS, suami ditugaskan ke Sulawesi, lu istri ditugaskan ke Aceh, gimana ketemunya? Dan itu janjinya begitu. Saya dulu sering mempersatukan ini, karena ini sebenarnya zalim juga. Masa istri di Palembang, suami di Bengkulu, atau istri di Jakarta, maka saya bantu, saya berusaha. Udah, gimana caranya? Kamu yang pindah ke sana atau istrimu yang ke sini, gitu. Karena pasti nggak bahagia yang begitu. Tapi ada yang nggak mau tahu kan, ya memang ini sudah janji, gitu. Tapi pimpinan yang bijaksana ya insya Allah mikir juga, gitu. Dan karena itu terjadi banyak kemudian perselingkuhan ini dan itu. Gitu. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Ustaz, kan di sebagian masjid ini imam khatibnya ini ada honornya sekarang Ustaz. Ini mau bertanya apakah ini termasuk pekerjaan juga? Artinya nanti banyak Pak Imam, Pak Khatib ketika diundang acara, dia nanti dikasih oleh-oleh, dikasih bingkisan. Apakah ini menjadi hulu? Karena dia udah digaji dari masjid, ya kan? Atas pekerjaannya sebagai Pak Imam, Pak Khatib. Di beberapa masjid sudah dapat honor itu Ustaz, termasuk di masjid kami. Dan ketika ada acara di masyarakat, diminta kultum, diminta baca doa syukuran, itu biasanya dapat hadiah nanti, ya, dapat sedekah, apa bahasanya itu berkah, ya. Apalagi untuk Pak Imam biasanya khusus dia, Pak Khatib khusus dia. Apakah ini termasuk itu juga? Yang kedua Ustaz, jika di satu perusahaan itu sang pimpinan di awal telah menyatakan bahwa ketika nanti kalian dapat hadiah dari masyarakat itu boleh kalian terima. Apakah ini menjadi pengecualian bahwa mereka telah sah ketika dapat hadiah untuk dibawa pulang? Ketika di awal mungkin dari pimpinan sudah mengatakan nanti kalau dari pekerjaan kalian dikasih uang terima kasih dari masyarakat ya ambillah. Apakah ini menjadikan dia boleh menerima hadiah itu? Sekarang Ustaz. Ya. Kalau terkait dengan imam, khatib, saya kira mungkin tidak sampai ke sana. Mengapa? Karena di masyarakat kita sebagai pengurus masjid, imam, khatib ini sifatnya tabarruan, bukan sebagai profesi. Dan juga ya katakanlah imbalan yang ada itu bukan sebagai gaji, tapi ya gaji berapa dia? Nggak cukup untuk kehidupannya. Pasti dia punya pekerjaan lain. Nggak mungkin pekerjaannya dia hanya sebagai imam masjid Baitul Atiq, nggak mungkin, ya kan? Pasti dia punya pekerjaan lain. Karena itu nggak cukup. Kecuali kalau sebenarnya dia digaji cukup kayak di Saudi. Kayak di Saudi itu cukup, gitu, sudah cukup. Bahkan ya memang pegawai tinggi. Nah kalau yang seperti itu, saya kira memang di sana juga nggak ada.
seks di sana ceramah itu nggak mungkin dia nerima amplop ketika terkait dengan tugasnya itu, tidak ada nerima, tidak menerima. Tapi kalau di kita tidak, karena lain, dia bukan pegawai negeri juga di masjid ini, sebagai bentuk tabarruan saja, dan oleh karena itu ya sekedarnya nggak ada masalah. Yang penting tidak merubah niat, itu. Jangan merubah niat. Termasuk juga para ustadz di sini untuk khutbah misalnya dapat sesuatu, sebagian besar ulama menganggap itu boleh, selama dia tidak menjadikan itu sebagai tujuan dan tidak merubah niat. Maka ini persoalannya kembali kepada diri masing-masing. Kalau niatnya karena memang ngejar itu, ya hanya dapat itu. Tapi kalau dia tetap ikhlas dan dia bisa menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya, nggak apa-apa. Karena ada juga di masyarakat kita justru kalau tidak mau menerima nggak diundang lagi, gitu. Nggak diundang lagi. Saya dulu awalnya di Bengkulu juga begitu. Pak Ustadz kalau nggak menerima kami nggak ngundang lagi, katanya. Ya, akhirnya ya daripada nggak diundang lagi nggak apa-apa. Dan kemudian itu bisa juga menunjang dakwah kita. Jadi nggak apa-apa untuk menunjang dakwah kita. Sama kemudian ujungnya kayak guru lah, kayak dosen. Ya guru dosen bisa nerima uang, kenapa Ustadz tidak? Itu sama ujungnya. Tergantung kemudian persoalan niat. Gitu. Kalau dosen guru niatnya memang hanya uang itu, bukan karena ingin ngajar anak lillahi ta'ala, ya dapat itu aja, itu rugi, gitu. Oleh karena itu jangan sampai salah niat, gitu. Jadi kalau yang hadiah-hadiah sifatnya doa lalu kemudian dapat berkat, atau kadang diselipkan ya 10.000, 25.000, 100.000, masih wajar lah di tengah-tengah masyarakat kita. Yang penting tidak jadi niat. Jangan sampai kemudian ketika dibuka amplopnya di rumah, lu kok 10.000 langsung dibanting, gitu. Nyesal saya ke tempat dia itu, nggak tahu diri. Jangan. Iya, itu berarti nggak ikhlas dia. Ya karena ada, dan belum tentu sengaja, gitu. Karena mungkin salah masuk, dikira 100.000 ternyata 10.000, uangnya mirip hari ini itu. Ya gitu, tetap husnudzon, percayalah Allah nggak akan menyanyiakan, gitu. Ya percayalah, husnudzon saja, mungkin dia keliru, gitu. Atau juga ya nggak apa-apa lah. Dan percayalah ini mungkin juga ujian dari Allah, ya kan? Allah setting nguji itu. Ini si fulan ini amplopnya di dalam 10.000 gimana? Gitu. Gimana kira-kira dia? Ini ujian, bahan daripada ujian. Gitu. Ujian Allah nguji. Manusia nggak tahu apa yang nggak salah sangka dia. Karena cepat mau masukkan, lo keliru 10.000. Mungkin Allah yang gerakkan untuk nguji si ustadz itu gimana kira-kira? Termasuk juga panitia lupa. Nggak ngasih amplop, ya lupa juga. Gimana kira-kira perasaannya? Ini bahan ujian juga. Ya, saya kira para ustadz pernah lah ngalamin begini. Iya, ternyata kok nggak keluar ini pengurus nunggu lama, nggak juga kan? Akhirnya balik sambil gerundel. Lah kok nggak ada amplop? Ini bahan ujian juga. Gitu. Tenanglah, ingat adil, Allah itu adil, Allah itu adil. Allah itu ada, Allah akan pasti ngasih kalau memang itu haknya, dan tenang. Dan itu merupakan ujian keikhlasan. Itu. Termasuk tiba-tiba, lu kok amplopnya di situ besar sekali. Itu. Ini ujian juga. Enak juga ya khutbah di situ. Enak juga. Sehingga muka mupeng, terus kapan ya diundang lagi di situ, gitu. Ya kan? Ya, gitu. Jadi demikian. Kalau yang soal pengurus ustadz, imam masjid, khatib, garim katanya, insya Allah nggak ada masalah. Bahkan dalam kondisi tertentu kita sebagai masyarakat harus tahu juga, ini ada pak ustadz atau garim jaga masjid, gitu. Dan kehidupannya itu ya ada kekurangan. Ini saya kira bagus untuk dikasih diam-diam, itu nggak apa-apa. Kasih diam-diam, diselipkan diam-diam, nggak apa-apa. Boleh, itu boleh diterima insya Allah. Yang penting juga jangan sampai merubah niat tadi bagi yang menerimanya, gitu. Demikian. Ya. Hah? Yang pimpinan perusahaan dari awal telah mengatakan
mengatakan boleh untuk menerima hadiah? Iya, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap harus dilaporkan. Ya. Jadi meskipun gitu, ya Pak, saya menerima hadiah ini. Gitu. Jadi dilaporkan. Gitu. Sebaiknya tetap dilaporkan. Kecuali pimpinannya mengatakan saya nggak usah lapor-lapor, ya terserah. Tapi nanti yang seperti itu hati-hati, bisa menjadi bumerang. Gitu. Jadi pimpinan harus mengendalikan. Nanti kalau sampai dibebaskan begitu, itu bisa nanti berbalik, dia akan kerja-kerja liar. Gitu. Maka saya kira pimpinan yang bagus tetap mengendalikan. Gitu. Karena nanti itu bisa rusak perusahaan. Gitu. Kalau sampai nggak tepat planningnya. Gitu. Mungkin di awal itu bisa menjadi pemacu untuk kerja. Tapi nanti itu bisa meleset akhirnya. Orang hanya cari hadiah, nggak cari kerja. Gitu. Nah, itu berarti akan merusak perusahaan itu. Dan ini juga hendaknya semua orang itu kalau bekerja di suatu perusahaan punyalah tekad membesarkan perusahaan. Sebenarnya gitu. Dan ini tidak akan lewat nanti. Karena apa? Pada dasarnya orang itu kalau bekerja di suatu perusahaan, kalau perusahaan itu maju, maka dia akan maju. Gitu. Tapi kalau perusahaan itu bangkrut, maka dia juga akan bangkrut gitu. Dan jangan sampai merasa rugi, pasti gitu. Dan ini sudah banyak kisah bagaimana orang yang sungguh-sungguh membesarkan dengan orang yang hanya sekedar nebeng gitu. Pasti dia akan mendapatkan hasilnya gitu. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, masalah misalnya benda atau barang yang tak bertuan, misalnya atau dia bertuan nggak tahu arahnya untuk mengarahkan. Biasa di bank-bank itu banyak itu Pak Ustaz. Kok bisa? Yang duit yang katakanlah walaupun bisa diambil untuk ngarah keluarnya nggak bisa. Jadi dibagi-bagi lah. Atau di perusahaan, misalnya kita buat di dalam ini itu dana khusus emergency istilahnya, dana yang tak terduga lah gitu. Jadi pas nggak dipakai, kita bagi-bagikan sama masyarakat misalnya. Nah itu bagaimana itu Pak Ustaz yang menerimanya dan yang membaginya? Semua itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bagi siapa? Kalau yang bagi yang punya bank itu ya nggak apa-apa. Ya misalnya orang bank itu Pak, siapa dalam pikiran saya itu banyak uang yang nggak bertuan lah gitu Pak misalnya. Itu pasti banyak dari bank itu. Salah biar perusahaan di situ salah bisa terbaca. Kita tuh di perusahaan biasanya kita buat anggaran tersendiri itu yang untuk emergency tadi atau anggaran tak terduga itu kita enggak dipakai, misalnya tak terpakai semua lah gitu. Jadi ada saldonya lah, nah, kita bagi gitu. Nah yang saya pertanyakan yang menerima dan yang membagi, nah itu yang Ustaz. Iya, asal yang membagi itu benar, ya kan, yang membagi itu benar, punya kuasa untuk bagi, nggak apa-apa. Dia direkturnya bagi. Tapi kalau yang bagi, kita diam-diam aja, kita bagi. Yang di bawah, kita itu penggelapan. Direktur nggak tahu, pimpinan nggak tahu, tapi yang di bawah kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi, terus keluarkan ini nanti itu kwitansi fiktif. Ya fiktif, penggelapan. Gitu. Tapi kalau yang bagi memang punya kuasa untuk bagi, nggak apa-apa. Bukan penggelapan kan, memang terang-terang. Karena ini ada, alhamdulillah, keuntungan lebih, maka kita bagi ke masyarakat untuk bakti sosial, nggak apa-apa. Asal yang dibagi itu halal. Gitu. Demikian. Tangkap, insya Allah. Jelas? Ya, gitu. Ya, asal yang bagi itu benar. Yang bagi memang dia punya kuasa bagi. Gitu. Ya nggak apa-apa. Dan uangnya juga benar. Pas insya Allah. Apa lagi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asal memang itu ada jobnya, iya, memang ada uang lembur dan itu ada anggarannya, nggak apa-apa. Iya kan, uang lembur nggak ada masalah. Hah? Iya, ada pasalnya. Jadi siapa yang lembur dapat uang lembur, nggak apa-apa. Memang ya iya, uang lembur beda. Boleh kalau memang itu ada anggarannya. Tapi kalau nggak ada anggarannya, terus lembur-lembur sendiri, ya nanti kemudian nggak tahu lah ngatur itu jadi penggelapan. Kalau ada anggarannya kan memang betul ini ada anggaran untuk lembur, dikeluarkan untuk lembur, ya benar, ya, begitu. Tapi kalau ternyata nggak ada yang lembur, lo kok dikeluarkan, ya nggak benar. Nggak ada yang lembur, uang lembur kok dikeluarkan, nggak boleh. Pura-pura lembur akhirnya, gitu. Jadi pura-pura lembur itu penggelapan. Termasuk pura-pura perjalanan dinas. Ya. Enggak dinas pura-pura. Nah, penggelapan. Ya. Swasta. Swasta atau negeri? Iya, swasta. Mirip agak swasta. Iya, enggak ada masalah. Karena kalau di bank biasanya jadi ada uang lembur beda. Diberikan. Yang penting itu ada jobnya dan pimpinan tahu. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.